This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it Ku daki 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 gunung yang tinggi. Ku turun 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang 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 keluar angkasa. Ku salam salam salam. Hai Kak Cecil, udah pernah ke gedung gereja kita yang baru belum? Yang di Bandung Utara, yang ada di Lembang itu loh. Wah, belum nih. Aku masih di gereja Satelit Kopo. Aku dengar-dengar gedungnya keren banget ya. Dan ada rooftop juga di bagian atasnya. Jadi kita bisa lihat gunung yang sangat indah ya. Wah, kalau belum, ya udah deh, aku ajak kakak buat lihat gedung gereja kita yang baru. Yuk!
Amazing sekali ya gedung gereja kita yang ada di Lembang. Yang luar biasanya, gedung kita ini dibangun di masa pandemi loh. Dan jemaat tetap memberi persembahan untuk pembangunan gereja kita ini. Dan yang lebih mengharukannya lagi, ada sejumlah anak yang mengumpulkan uangnya untuk diberikan bagi pembangunan gedung gereja kita. Wah, luar biasa sekali ya. Oke, sekarang kita ikuti ibadah online Star Kids yang pastinya seru-seru nih kisah Alkitabnya. Yuk ambil Alkitab, duduk rapi dan konsentrasi dengan tidak makan dan minum. Ingat, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Tolong bantu like dan share ya. Lalu bagikan link online Church Star Kids kita ini kepada orang lain supaya lebih banyak teman-teman kita yang juga mendapatkan berkat yang super. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, hingga saat ini kami masih bisa melakukan online church. Mari Tuhan, hadir bersama kami untuk beribadah online. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku yakin Tuhan menjamin hidupku. Bukan berlari mengejar citaku. God didn't have to do this. He didn't have to give so much, but He gave it all when He gave His Son. Then Jesus came to save us, came to forgive our every sin, and He gave His life so we could live. No matter how this world will test me, I know how much Jesus loves me. He is all I'll ever need.
Wah, ini dia. Akhirnya sampai juga. Aku sengaja datang ke sini mau ambil foto-foto di bangunan yang menurut aku keren dan unik ini. Keren. Keren. Keren nih. Enggak, sini. Aduh, sorry. Kareti. Reno. Halo. Ini Gak apa-apa, Kareti. tenang aja. Lagi apa nih? Ini aku tuh lagi foto bangunan yang keren ini nih. Hasilnya lihat. Oh, iya. Katedral ini. Iya, keren banget kan? Iya, keren banget. Aku baca ya infonya tuh kalau gereja katedral ini sudah berumur 101 tahun. Karena dibangun pada tahun 1921. Lama banget ya. Berarti Kak Reno tahu. Thank you ya. Informasinya menambah pengetahuan aku. Dan jadi tahu kalau bangunan yang sering aku lewati ini rupanya sudah berumur 101 tahun. Lama banget. Padahal, aduh, jujur Kak Reno, saya pernah melayani nih di sini. Oh. Ya, melayani di gereja katedral ini. Tapi sekarang baru tahu benar-benar informasinya dari Kak Reno tentang gereja katedral yang ada di Kota Bandung ini. Amazing kan Kak Reno? Kita mau ngobrol-ngobrol yuk. Lebih seru lagi tentang bangunan-bangunan yang keren. Wah, boleh. Let's go. Coffee, mantap. Bikin jadi segar, jadi melek Yes. lagi. Kak Reno ini loh, saya mau memperlihatkan ada bangunan keren. Keren Kelihatannya Kak Reno kan suka dengan bangunan antik. Ini loh, keren banget kan? Tuh, ini tuh ya bukan hanya sekedar bangunan tapi gereja di kota Philadelphia, Amerika. Nah, nama gereja itu adalah Temple Baptist Church gitu. Ini bangunannya antik banget ya. Dan yang paling uniknya di dalam bangunan unik dan antik ini, ada foto yang tergantung di salah satu ruangan, yaitu foto seorang anak kecil. Oh, begitu ya? Ya. Memang siapa anak ini? Sampai fotonya terpampang di dalam gereja besar di Amerika. Nah, ini keunikannya. Gereja ini berdiri bisa dibangun seperti ini. Salah satunya terinspirasi dari seorang anak kecil yang bernama Hattie Mae White. Oh, really? Ya. Seorang anak kecil loh. Memangnya apa yang dia lakukan? Nah, ini anak kecil tadi, Hattie Mae White ini, menurut pendiri dari Temple University yang bernama Russell Conwell, Hattie Mae adalah seorang anak sekolah minggu. Jadi suatu kali di gerejanya ini sedang beribadah dan tidak cukup gedungnya. Jadi banyak anak-anak termasuk Hattie ini ada di luar. Jadi tidak dapat mereka mengikuti ibadah karena ruangannya terlalu kecil. Nah, saat pendeta Russell Conwell bertemu dengan Hattie di luar, pendeta ini katakan, "Anakku, semoga suatu hari nanti sebuah gedung yang lebih besar akan dibangun supaya menampung semua anak-anak." Nah, mendengar itu, hati Hattie memutuskan untuk, kalau gitu aku mau ikut menabung. Aku mau menabung uang supaya gedung ini menjadi lebih besar. Gitu. Wah, seorang anak kecil tetapi memiliki hati yang besar bagi pekerjaan Tuhan ya. Yaitu ingin turut membangun gedung gereja yang lebih besar. Wah, keren banget nih anak kecil. Ya, betul. Luar biasa hati Hattie ini. Namun, sayangnya anak kecil ini tidak lama kemudian terkena sakit Kak Reno. Dan ketika saya membacanya, dia meninggal. Oh no. Menyedihkan memang. Iya. Lalu saat Hattie meninggal, ditemukan ada sebuah dompet kecil di bawah bantalnya. Nah, ketika dihitung,
uang yang dikumpulkan oleh Haiti ini berjumlah 57 sen. Nah, 57 sen ini kebetulan saya juga mengumpulkan uang-uang sennya. Nah, kira-kira seperti ini yang dikumpulkan oleh Haiti. Jadi 1 sen, 2 sen, 3 sen, sampai keseluruhannya 57 sen. Nah, memang kalau uang 57 sen sekarang kecil, tapi ini terjadi dan dikumpulkan oleh Haiti itu di tahun 1886. Artinya Kak Reino, 136 tahun yang lalu. Jadi terutama buat seorang gadis kecil yang miskin lagi, yang dimana mereka tinggal di dekat gereja itu, untuk mengumpulkan 57 sen ini adalah jumlah yang besar. Begitu. Lalu pada pemakaman Haiti, ibunya memberikan semua uang ini kepada Bapak Pendeta Russell Conwell. Lalu ibunya menceritakan bahwa Haiti mengumpulkan semuanya ini, menabung semuanya ini untuk supaya gereja semakin besar dapat dibangun. Jadi bisa menampung anak-anak lain supaya gedungnya lebih besar. Dan kisah ini diceritakan kepada Bapak Pendeta Russell Conwell tadi. Nah, kemudian Pendeta Russell Conwell ini menceritakan kisah yang dia dengar ini dan mengumumkan kepada jemaatnya. Dikatakan inilah hadiah pertama untuk kita membangun gedung gereja kita yang lebih besar. Sehingga gedung gereja kita akan memiliki sekolah minggu atau ruang ibadah anak yang lebih besar. Dan tidak ada anak lagi yang tidak cukup dan mereka harus di luar. Begitu. Wah, aku sangat terharu. Seorang anak kecil yang hatinya mau memberi yang terbaik bagi pembangunan rumah Tuhan. Ia berkorban mengumpulkan uangnya yang tadi berapa? 57 sen ya? 57 sen. Padahal ia adalah anak dari keluarga yang miskin. Keren banget ya. Sangat mengharukan kan? Yang ajaib ya adik-adik. Ternyata dari 57 sen yang dikumpulkan itu membawa lebih banyak orang untuk turut memberi persembahan. Nah, jadi lebih banyak orang tergugah hatinya. Saya juga mau. Kalau seorang anak kecil seperti Haiti memberi persembahan, aku juga mau memberi persembahan. Aku juga mau memberi persembahan. Jadi semakin banyak. Jadi uang itu tidak berhenti di 57 sen, tapi menjadi lebih banyak. Bahkan ajaibnya nih adik-adik ya, gedung gereja ini akhirnya benar dapat dibangun dan menampung lebih banyak anak-anak. Sehingga benar tidak ada lagi anak yang harus ada di luar karena tidak cukup. Dan ajaibnya ya, bukan hanya gedung gereja yang bisa dibangun seperti di gambar pertama tadi. Tapi ada juga yang namanya Temple University Hospital, rumah sakit. Ajaib kan? Amazing ya. Teman-teman, Allah sanggup melipat gandakan pemberian yang tulus dari seorang anak kecil. Sungguh Allah memperhitungkan persembahan dari Hattie Mae Wyatt. Nah, betul sekali. Ajaib Tuhan ya. Di Alkitab juga dikisahkan di dalam kitab 1 Tawarikh 28 ayat 1 sampai 20. Kita pelajari bersama ya. Nah, ya kita lihat bersama. Adik-adik juga bisa buka Alkitabnya masing-masing di 1 Tawarikh 28 ayat 1 sampai 20. Dengar baik-baik ya Kak Reno. Suatu kali Daud memiliki keinginan yang sangat indah dan besar bagi Allah. Keinginannya itu muncul dalam hati Daud yang sangat mengasihi Allah. Apakah keinginan Daud yang indah dan besar ini? Daud tahu bahwa untuk mewujudkan keinginannya itu tidak mungkin ia lakukan sendirian.
Maka seperti yang dituliskan di dalam kitab 1 Tawari 28, Daud mengumpulkan di Yerusalem segala pembesar Israel, yakni para kepala suku, para pemimpin rombongan orang-orang yang melayani raja, para kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100, serta para kepala harta benda dan ternak kepunyaan raja. Dan anak-anaknya bersama mereka berkumpul. Lalu bersama-sama mereka juga para pegawai istana dan para perwira dan semua pahlawan yang gagah perkasa turut berkumpul. Bentar. Aku jadi semakin penasaran nih. Sampai para pembesar diajak rapat begitu ya? Iya, saya aja tadi sampai membacanya, banyak sekali, ya kan? Benar sekali, rapat ini adalah rapat yang besar untuk proyek yang besar. Jadi memang serius sekali Kak Reno. Lalu di rapat itu Raja Daud berkata, "Dengarlah hai saudara-saudaraku dan bangsaku, aku bermaksud untuk mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya." Waduh, aku nggak ngerti nih. Daud bilang ia hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian. Aku jadi bingung nih. Apa itu? Memang kita sekarang pelan-pelan ya supaya semua mengerti. Adik-adik masih ingat dengan gambar ini? Nah, ini adalah tabut atau kemah Allah, di mana setiap kali Allah menjumpai umatnya, Allah hadir di tempat seperti ini, yaitu tabut perjanjian. Nah, Kak Reno, sekali waktu Kak Reti pergi ke Israel, Ya. lalu membeli oleh-olehnya adalah miniatur tabut perjanjian. Mau tahu kayak gimana? Kayak gimana? Nah, ini Kak Reno, oleh-oleh yang saya beli ketika berkunjung ke Israel. Jadi menarik sekali, makanya dibeli Kak Reno untuk menunjukkan pada Kak Reno dan adik-adik tentang tabut perjanjian. Nah, ini terbuat dari emas loh Kak Reno. Iya ya. Ya, nah tabut Allah ini memang adalah tempat di mana Allah hadir ketika dia menjumpai umatnya. Daud ingin sekali tabut perjanjian ini ya ditempatkan di suatu tempat yang indah dan megah yang Daud sebut sebagai bait Allah atau rumah Allah. Kak Reno, ini tuh luar biasa loh, bisa dibuka tuh. Tuh, berat Kak Reno ini. Nah, kemudian di dalamnya ya Kak Reno, ini tuh ada ya. Nah, tuh ada tongkat Harun. Kecil ya memang, nanti adik-adik bisa browsing sendiri ya. Ada tongkat Harun yang berbunga. Kemudian juga ada 2 loh batu. Tuh miniatur kecil jadinya. Ini tentang 10 hukum Allah. Ada 2 loh batu, 2 kitab ya. Kemudian juga ada tempat untuk roti mana. Ih, kecil banget ya. Waduh, sampai sama jari saya juga sulit sekali nih tuh. Nah, ini selalu ada di dalam tabut Allah ini. Wah, luar biasa ya hati Daud. Ia sangat mengasihi Allah dan ingin memberikan yang terbaik bagi Allah. Daud tidak lupa diri sekalipun ia sudah tinggal nyaman di istana sebagai raja. Tetapi justru Daud ingat akan Allah dan ingin membangun rumah Tuhan yang indah. Ya, benar sekali. Karena Daud itu mengasihi Allah. Tetapi di Alkitab dijelaskan bahwa Allah tuh berfirman kepada Daud, "Engkau, Daud, tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan banyak darah." Namun Tuhan Allah Israel telah memilih anaknya Daud, yaitu namanya Salomo. Dialah yang akan mendirikan rumah Allah. Oh gitu ya. Jadi anaknya Daud yang bernama Salomo yang dipercaya Allah untuk membangun bagi rumah Allah.
Ya, betul sekali Kak Reno. Nah, lalu Daud ya benar-benar mempersiapkan semuanya karena dia juga ingin memberi yang terbaik bagi Allah. Jadi Daud menasehatkan kepada Salomo. Salomo, ingatlah, camkanlah sekarang sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah dan menjadi tempat kudus bagi Allah. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu dengan sungguh hati. Lalu Daud menyerahkan juga kepada Salomo ya, anaknya itu, rencana bangunannya. Jadi gambarnya begitu kalau sekarang ya. Blueprint ya. Blueprintnya gitu ya. Rancangannya ya. Kemudian diberikan kepada Salomo. Ini, seperti ini bait suci. Ini loh, ruangan-ruangannya seperti ini. Ayo, lakukan dengan hati-hati karena ini untuk Allah. Lalu ia juga Daud memberikan bahan-bahannya Kak Reno. Emas, perak, seberat yang memang diperlukan. Jadi pasti banyak Kak Reno karena kan untuk sebuah gedung rumah Allah. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo, anakku, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Jangan takut dan jangan tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. Allah tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan ini untuk ibadah di rumah Tuhan ini selesai. Wah, aku percaya mengapa Daud memiliki keinginan untuk membangun rumah Tuhan. Karena Daud tahu bahwa Allah sangat mengasihinya. Dan Daud telah merasakan betapa besarnya penyertaan Allah dalam hidupnya. Seperti yang dituliskan dalam Mazmur 46 ayat 2. Let's read the Bible. The Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible, the Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Adik-adik, kita semua telah merasakan kasih Allah yang begitu besar. Mari kita juga tunjukkan kasih kita kepada Allah melalui banyak hal. Salah satunya adalah dengan memberi persembahan. Lakukanlah itu dengan setulus hati karena kita sangat mengasihi Allah. Yap, setuju sekali. Ayo kita buat pilihan yang bijaksana. Wisdom. I need to make the wise choice. Aku harus membuat pilihan yang bijaksana. Wah, kalau aku ingin seperti Hetty May, aku akan menyumbang bagi gereja di desa yang membutuhkan. Atau mungkin, adik-adik, ada yang mendengar dari papa dan mama, ada gereja yang terkena bencana. Adik-adik bisa bilang bagaimana kalau adik-adik ingin turut membantu dengan mengumpulkan uang. Wah, mulia sekali. Wah, keinginan yang luar biasa. Bila Kak Reno, adik-adik semua, dan semua jemaat Tuhan turut memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita lakukan itu karena kita mengasihi Tuhan. Betul Kak Reno? Betul banget. Oke, sekarang saatnya kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan yang setia. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang hidup. Tuhan, kami belajar hari ini bagaimana ada seorang anak kecil yang memiliki hati untuk memberi pekerjaan bagi gedung yang ingin dipakai untuk lebih banyak lagi anak-anak yang datang kepadamu. Tuhan, pakailah kami juga Tuhan untuk memberi bagi pekerjaan-Mu. Silahkan pakai diri kami Tuhan, melalui persembahan kami, melalui tenaga kami, melalui doa kami, pakai semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Hey, Allah
Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur 46, Mazmur 46, Mazmur 46 ayat 2. Wah, aku tersentuh sekali loh dengan kisah anak kecil yang memberi 57 sen tadi. Hebat ya. Karena persembahannya itu bisa membawa lebih banyak orang memberi persembahan sehingga gedung gereja di kota Philadelphia, Amerika bisa dibangun. Kalau seorang anak kecil seperti Haiti May bisa memberi persembahan, mari kita juga memberi persembahan kepada Tuhan. Bisa melalui QR Code yang tertera di sini atau melalui BCA. Papa dan mama atau orang-orang terdekat bisa membantu teman-teman. God bless you teman-teman. Oke, sekarang saatnya sharing ibadah online Star Kids ini. Lalu ingatkan teman-teman untuk like dan subscribe supaya bisa diingatkan terus ada ibadah online Star Kids. Ayo, sama-sama klik subscribe dan like-nya ya. 1, 2, 3. Klik. Very good. Ayo teman-teman, kita join berdoa bersama. Join Anak Berdoa hari Minggu 6 Maret 2022 pukul 17.30. Oh iya, join Connect yuk. Seru sekali loh. Jumat 11 Maret pukul 17.00. Kita belajar firman Tuhan dan ada hadiah-hadiah keren loh. Tuh lihat, banyak teman-teman yang sudah terima hadiah. It's quiz time! Siapakah nama anak Daud yang dipercayakan untuk membangun bait Allah? Jawabannya kalian kirimkan ya ke nomor hotline Star Kids. Adik-adik, tetap semangat ya. Selalu pakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Ikuti terus ibadah online yang super keren, Star Kids. Adik-adik dapat menyaksikannya setiap waktu di YouTube dan aplikasi Fajar Pengharapan. See you. God bless you.